dulu atau MCP dulu kan ya? OSP dulu. Belajar jadi ya. Kalau di sini ada organ apa aja? Kayak endokrin. Yang ada di otak. Ada pituitari, ada hipofisis, sama hipotalamus. Satu lagi? Hipofisis sama pituitari sama kan? Hipotalamus. Pineal. Oke, kita mulai dari hipotalamus saja ya. Sebenarnya kalau di sini nggak kelihatan. Harusnya yang kebelah kan. Ini nggak kebelah, jadi kita nggak bisa tahu nih bagian ini. Kalau yang di kebelah ada kelihatan. Jadi mau belajar dari sini. Nah, kalau ini nanti kita belajarnya lebih ke pembuluh darah. Boleh kan? Berarti dari sini dulu. Kalian tapi udah tahu mana letak dari hipotalamus? Hipotalamus. Hipotalamus. Iya, Dia ada di di bawahnya sini. talamus. Hipotalamus. Iya betul. Ruangan. Ini atasnya si talamusnya. Iya. Hipotalamus kan di bawahnya si talamus. Nah ke bawah ada infundibulum, baru ada glandula pineal. Gandula ini Pituitari atau hipofisis. Kalau pineal dia adanya di belakang, di bagian epitalamus. Kalau ini hipofisis. Nah kalau kemarin kata dokter Ayu itu yang penting kalian itu tahu topografi, sintopinya, hormon yang dihasilkan, fungsi hormonnya, sama vaskularisasi inervasi. Sebenarnya itu udah dijelasin kan di PPT kan banyak ya. Mungkin lebih ke konfirmasi di benda aslinya di mana kalau yang sekarang. Nah berarti kalau hipotalamus ini kan letaknya di sini kan. Nah kalau dia ditanya sintopinya batas atasnya atau batas bawahnya, kalau kakak tanya superior dari hipotalamus ini ada apa? Superior itu atas ya, ada talamus. Iya ada talamus. Terus kalau kakak tanya inferior dari hipotalamus? Ada infundibulum. Sama itu. Iya ada glandula glandula. sama infundibulum hipofisisnya. Iya. Dia ada dua itu kalau ditanya. Jadi kalau sintopi itu lebih letak di anteriornya ada apa, di posteriornya ada apa, superiornya apa, inferiornya apa. Nah, kalau di hipotalamus hormon apa aja yang dihasilin? Dia kan ngasilnya releasing hormon ya. Iya. Semua hormon releasing hormon. Berarti ada apa aja? TRH, FRH, dopamin juga kan? Iya, dopamin juga. Dopamin terus GHRH, CRH, vasopressin juga. Vasopressin juga. Vasopressin, oksitosin itu kan sebenarnya emang dia adanya di hipofisis posterior, tapi kalau dibuatnya di hipotalamusnya. Karena hipofisis posterior itu dia cuma bersifat neural doang kan. Jadi neural hipofisis namanya. Jadi dia bukan tempat produksi dari hormonnya, cuma penyalurnya aja. Produksi oksitosin sama vasopressinnya tetap di hipotalamus. Nah, berarti itu dari hipotalamusnya. Terus kalau inervasi dari hipotalamus, nah karena dia itu letaknya di tengah-tengah, jadi dia sebenarnya dapat dari semua arteri cerebral. Jadi dari cerebral anterior dia dapat, dari cerebral posterior dapat, dari anterior juga dia dapat. Kalian juga suruh hafalin sirkulus Willis? Iya. Beneran disuruh hafalin? Yang besar-besarnya aja kan? Iya, besar-besarnya. Yang lebih ke cerebralnya kan? Cerebrum ya. Yang cerebralnya nggak begitu kan? Enggak. Jadi kalau arteri dia tuh hampir dari semuanya. Dari sirkulus Willis kan karena dia letaknya di tengah-tengah sini, jadi dia hampir kena semuanya. Nah beda sama si hipofisis. Kalau hipofisis dia ada arteri cabang khususnya. Nah berarti ini hipotalamus sudah clear.
Ada yang mau nyoba jelasin? Atau mau lanjut? Lanjut aja. Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oh, Kak, berarti tadi kalau misalkan kan tadi superior inferior. Ya. Jadi kalau posteriornya glandula pineal bukan? Posterior dari apa? Dari ini. Hipotalamus. Posterior kan belakang sini ya berarti. Iya. Berarti kalau belakang sini dia ada apa namanya? Ventricle, bisa jadi ada Oh. ventricle 3 atau enggak ada ductusnya. Cuma kayaknya karena nggak begitu spesifik, nggak ditanya sedetail itu deh. Kalau yang kayak gini, setahu aku pas kakak sih dia ditanyanya kayak organnya, nggak jauh-jauh dari organ, hormonnya, organ sama hormonnya. Ini nggak jauh-jauh. Posteriornya apa, itunya apa? Paling soalnya kayak topografi dan sintografi dari hormon ini apa? Udah, lanjut. Iya, Kak. Nah, lanjut kita ke hipofisis, glandula hipofisis atau glandula pituitari. Kalau sama Dokter Ayu, pituitari atau hipofisis atau dua-duanya boleh? Dua-duanya boleh. Boleh, berarti boleh. Nah, kalau glandula hipofisis ini ada tangkainya disebut sebagai infundibulum hipofisis atau infundibulum glandula pituitari. Baru kita ke glandulanya. Nah, glandulanya dia punya 3 lobus. Ada anterior, ada posterior, sama ada medial. media. Nah, kalau yang posterior disebut sebagai Neurohipofisis. Kalau yang depannya Adenohipofisis. Nah, kalau si adenohipofisis atau yang hipofisis anterior ini ngasilin hormon apa aja? Dia lanjutan dari yang si hipotalamusnya kan, hipotalamus releasing hormon. Nah, di sini benar ada dirilis, dia dibentuk hormonnya. Kalau kakak tanya TRH, dia di hipofisis itu ngerangsang hormon apa? TSH. Oh iya, TSH. Ya, TSH ya. Iya, TSH kalau di hipofisis. Kalau GHRH di hipofisis dia ngerangsang apa? Growth hormone, releasing hormone, dia merangsang apa di hipofisis? GH. Growth hormone. Kalau gonadotropin releasing hormone, dia merangsang apa di hipofisis? Ya. Guna LH sama Iya, LH FSH. sama FSH. Iya, LH sama FSH. Kalau prolaktin releasing hormone merangsang apa? Prolaktin releasing hormone Yang tidur ya? merangsang hormon Prolaktin. Prolaktin releasing hormone merangsang hormon prolaktin. Kan prolaktinnya hasilnya di adenohipofisis atau di hipofisis anterior. Terus kalau CRH merangsang apa di hipofisis anterior? ACTH. ACTH. Nah, dari hipofisis ini baru nanti dia merangsang lagi ke organ-organnya. Nanti si TSH merangsang tiroid membentuk T3 T4. Nah, ACTH merangsang suprarenal membentuk kortisol. Jadi harus berurutan. Kalau dia letaknya di mana topografinya, dia itu kan duduk di tempat khasnya. Namanya apa? Sela tursika. Ya, namanya sela tursika. Terus kalau ditanya superiornya ada apa? Superiornya ada sih Ada hipotalamus. Bawahnya ada di sela tursika. Sela tursika itu os apa? Iya, Sphenoidalis. sela tursika, os Sphenoidalis. sphenoidalis. Itu berarti dia tempat khasnya di situ. Kalau peredaran darahnya, dia itu cabang dari arteri karotis interna. Kan arteri karotis kan ada yang eksterna, ada yang interna ya. Interna dia ke kepala langsung kan. Iya. Nanti interna dia banyak cabang-cabangnya. Nah, salah satu cabangnya dia bakal memperdarahi dari si hipofisis. Oh, kalau eksterna itu langsung ke kepala, kalau Ya, interna enggak, itu kalau eksterna justru dia keluar, ke Keluar. daerah wajah kita nih. Oh. Ini eksterna. Tapi kalau dia ke otak itu interna. Oh, oke. Ada nama cabang arterinya, aku lupa apa ya. Bentar. Itu. Arteri ini jadi dari arteri karotis interna dia ke arteri hipoglossal superior. Baru dia ke daerah hipofisis. Hipofisis. Ya, hipofisis. Nah, itu kan tadi ya, baru yang anterior. Kalau yang medianya dia menghasilkan hormon apa? Media itu MSH. Iya, MSH. Itu fungsinya buat apa hormonnya? melanin Iya, warna.
Pigmentasi. Berarti dia yang ada di media. Kalau sebenarnya kalau ditunjuk kayak gini ini nggak kelihatan sih mana media, mana anterior, mana posterior. Biasanya nanti dijelasin di soalnya kalau ditanya hormonnya. Kalaupun nggak dijelasin berarti boleh semua hormon kalian tulis yang ada di posterior, anterior. Terus baru kita ke bagian yang posterior. Di posterior ada dua hormon apa aja? Ya, oksitosin sama atau vasopressin. iya, Vasopressin. atau vasopressin. Dua itu yang dihasilkan di posteriornya. Terus apa lagi ya? Inervasi udah. Kalau inervasi kan dia emang bagian otak kan ya, Iya, artinya ya bagian otak, nggak berserabut ke bawah. Karena dia masih bagian dari saraf sebenarnya. Jadi inervasinya nggak ada spesifik. Karena dia masih ada yang mau ditanya dari hipofisis? Mungkin cukup Kak. Belum. Berarti kita lanjut ke satu kelenjar lagi yang ada di bagian ini Ke otak. apa tadi? Pineal. Iya, pineal. Pineal nama lainnya ada nggak? Yang yang itu ya trias itu ya. Iya. Ini kan yang mata juga. Iya, terkait. Iya, trias. Ada juga epifisis. Epifisis. Jadi kita punya hipotalamus, di sini ada epifisis. Epifisis. Sesuai namanya, dia epifisis, letaknya ada di epitalamus. Jadi topografinya dia ada di epitalamus dekat dengan ventricle 3. Tapi yang namanya ventricle itu nggak akan kelihatan di organ asli. Karena dia cuma kayak ruangan kosong yang ada di dalam otak yang isinya LCM. Jadi kalau ditanya topografinya dia ada di Epitalamus. Ya, ada di epitalamus. Karena dia di belakang dari talamus ini. Hormon apa yang dihasilkan? Melatonin. Melatonin. Fungsinya Melatonin turunan untuk mengatur Tidur, pola Nah, tidur. atau irama sirkandian. Irama Dia buat sirkandian. mengatur irama Sirkandian. Terus sebenarnya dia itu terbentuk dari hormon serotonin. Jadi awalnya dia itu ada hormon prekursornya itu serotonin. Nah, serotonin ini baru berubah jadi melatonin dalam kondisi gelap. Makanya kenapa kita tidurnya itu pas malam hari kan? Karena pas malam hari itu melatonin diproduksi banyak kan dalam kondisi yang gelap. Makanya juga dianjurinnya tidur itu dalam kondisi lampunya Mati, redup atau mati. Nah, makanya kenapa nah selain itu serotonin ini juga dia hormon prekursor stres. Dia mirip kayak simpatik. Makanya orang yang suka begadang itu biasanya stres. Karena si serotoninnya nggak bisa berubah jadi melatonin. Serotoninnya numpuk, akhirnya bisa merangsang stres pasiennya. Tapi melatonin yang berlebih juga nggak bagus karena melatonin itu fungsinya banding terbalik sama FSH-LH. Jadi kalau melatoninnya terlalu tinggi, dia itu bisa menekan fungsi dari FSH-LH. Makanya biasanya kalau orang yang belum haid nih, melatoninnya tinggi, dia itu haidnya bisa terganggu atau haidnya terlambat. Jadi haidnya dia lama nggak haid, umur 20 baru haid karena bisa jadi melatoninnya terlalu tinggi dalam tubuh. Nah, kebalikannya kalau melatoninnya terlalu rendah, malah justru dia bisa menyebabkan pubertas precox. Haidnya lebih cepat dari usia sebelumnya. Jadi dia fungsinya itu banding terbalik sama FSH, dia saling menekan, nggak bisa. Harus semuanya itu harus seimbang, nggak bisa terlalu tinggi. Terus kalau si epifisis ini atau si pineal ini dia vaskularisasinya itu lebih ke karena dia letaknya di belakang. Ini kalian udah tahu belum mana depan mana belakang? Tahu. Udah tahu kan? Iya. Pineal itu kan dia letaknya di belakang. Iya Kak. Karena di belakang jadi dia lebih banyak dapat vaskularisasi dari arteri cerebri yang posterior. Iya, karena dia letaknya ada di belakang. Aja, karena dia di belakang jadi cerebrinya yang posterior. Untuk bukan vaskularisasinya. Nah, kalau untuk inervasinya sekali lagi karena dia letaknya ada di otak itu kan tempatnya saraf-saraf ya, jadi nggak ada inervasi spesifiknya. Nah, ada yang mau ditanya? Berarti kan kalau nggak ada spesifiknya, kita kalau ada ditanya, kita jawabnya Jarang sih ditanya. Kayak inervasi dari pineal jarang ditanya. Tapi perbedaannya vaskularisasi sama inervasi apa Kak? Kalau vaskularisasi itu perdarahannya. Maksudnya dia itu di arterinya apa, venanya apa. Nah, kalau inervasi itu sarafnya yang mensarafi dia apa. Jadi kalau inervasi itu lebih ke saraf, kalau vaskularisasi pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya apa yang memperdarahi dari organ itu.
konfirmasi. sirkulasi lisinya. Boleh langsung sirkulasi di sini. Ini berarti ini kalian di situ juga ada yang ditanya. Diajarin ini sama dokter Apa? Yang sirkulus widisi tapi dari Arteri vertebralis. vertebralis. Oke, boleh sini. Ini berarti clear. Insya Allah. Kamu belum buka orang ya? Coba buka yang ada sirkulasi lisinya. Biar ada gambaran. Pinjam ya. Sambil baca bukunya biar ada gambaran. Nah sebenarnya tuh sirkulasi itu kalau kalian lihat di sini, dia tuh ada dua. Sebenarnya dia tuh kayak sirkuit ya, banyak. Dan dia nanti saling nyatu gitu loh. Jadi ada yang dari arteri vertebralis dari sini kan. Arteri vertebralis nyatu jadi arteri basilaris. Iya. Tapi nanti arteri karotis interna dari sini juga muncul, gabung ke sirkulasi lisi. Jadi dari arteri vertebralis nyambung juga nih nanti lama-lama ke arteri si karotis internanya. Nah kalau kita mulainya dari bawah belakang sini, ini mulainya dari sini berarti. Di sini kan lihat nggak nih? Ada arteri yang berjalan di samping-samping vertebra. Dextra sinistra. Nah ini sebutnya arteri vertebralis. Dia naik arteri vertebralis, naik nanti ke bagian sini, ke bagian kepala. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Di foto. Cabang-cabang kecil kayak gini kalian juga sudah kalian? Enggak, belum. Yang gede-gede aja. Iya, Kak. Kalau kalian lihat nih dari arteri vertebralis nih, mereka nyatu kan, nyatu jadi satu arteri di sini. Nih jadi satu arteri di sini, kelihatan nggak? Iya, Kak. Kan nyatu jadi satu arteri. Nah ini yang satu arteri yang disebut sebagai arteri Basilaris. Basilaris. Ini di sini juga dia ada cabang-cabang kecilnya kan. Iya. Nah ini punyanya si arteri si basilaris. Nah cabang-cabang kecilnya ini. Ya. Pointis. Betul. Sekarang dia di belakang itu kan deket cerebellum kan. Jadi cabang utamanya kalau dari arteri vertebralis ini paling dekat ini arteri dari langsung bercabang jadi cerebellum. Ini ada ini inferior anterior cerebelli. Nah baru dia naik. Nah makin naik baru nanti ketemu ini arteri cerebri posterior di sini. Di sini nggak kelihatan lagi. Foto di sini doang. Bisa jadi ini sih cerebri posteriornya ya. Tapi ini nggak sampai anterior. Nah kalau di sini ini kelihatan. Lihat nih kalian. Nih. Ini kan gede arteri gede kan? Iya. Nah ini punyanya sih arteri cerebri posteriornya. Ini punya arteri cerebri posterior. Nah ini tapi karena ini udah nggak begitu, bentuknya udah nggak begitu bagus, yang komunikasinya nggak kelihatan. Sebenarnya dia punya komunikasi. Kenapa namanya komunikasi? Karena dia saling berkomunikasi. Nanti dia komunikasi sama arteri yang ini cerebri medianya. Nah arteri cerebri media ini dia nanti nyambung sama arteri karotis interna. Jadi ini nanti ke arteri karotis interna. Ya basah maaf. Nggak apa-apa, ini punya ini kok. Punya laptop ya, kita punya kalian. Jadi nanti dia langsung nyatu sama dari arteri karotis interna ke arteri cerebri media. Nanti dia nyambung sama arteri cerebri posterior lewat arteri komunikans cerebri pakai cerebri enggak? Langsung kan arteri komunikans posterior dia nyambung ke cerebri media. Baru nanti dari cerebri media dia naik jadi arteri cerebri anterior. Terus dia juga punya komunikasinya. Nah kalau kita lihat di sini yang ini nih yang medianya. Yang besar. Ya, ini arteri cerebri medianya. Dia nanti kalau lurus terus panjangnya jadi arteri karotis interna. Dia nyambung ke sini jadi arteri karotis media. Arteri karotis media. Arteri cerebri media. Nah, nanti dari media lihat nih ada yang naik
Ini baru punyanya si arteri cerebri anterior. Tapi sekali lagi komunikasinya nggak kelihatan. Jadi kalau yang gede-gedenya ini tadi apa? Posterior, arteri cerebri posterior, Kalau yang ini arteri cerebri media, cerebri media. Yang ini arteri cerebri anterior, anterior. Kalau dari arteri vertebralis dia nyatu dulu jadi arteri basilaris, dari basilaris, baru dia cabang gedenya ke cerebri posterior, Nah dia ke cerebri media melalui comunicans posterior. Nah kalau yang cerebri media dia kalau dia cabang dari mana juga arteri Dia dari arteri carotis interna, Nah, terus dia baru ke anterior. Jadi sih sisanya. Ada yang mau nanya atau ada yang mau lihat dulu? Sama baca media tuh yang ini ya. Iya, betul, ini yang media. Nanti dia naik jadi arteri cerebri anterior. Sebenarnya fokusnya karena harus tahu dulu sih mana anterior, mana yang posteriornya. Karena kemarin ada yang nggak tahu, dibilang ini posterior. Padahal ini anterior. Kan kalau kalian nggak tahu ini anterior posterior, di sininya bingung. Bisa jadi ini yang terusnya cerebri anterior jadi cerebri posterior. Jadi harus bisa bedain mana anterior mana posterior. Lihat aja ini dari si lobus temporalnya nih. Dia lebih ke posterior. Anterior gak ada. Nah, clear. Oke kak. Jadi kita lanjut ke bawah, ke tiroid. Itu Ada mungkin. Aduh, soalnya kemarin tuh aku kira ini ada tiroidnya, terus pas aku lihat ternyata ini otot, bukan tiroid. Tiroidnya belum ada. Jadi kita lanjut ke glandula tiroid. Nah, glandula tiroid dia topografinya letaknya ada di mana? Di regio coli. Iya, di regio coli. Mungkin berarti dia ada di regio Coli. Dia sejajar vertebra apa sih? Cervicalis. Cervicalis 4 sampai 7. Dia sejajar vertebra cervicalis 4 sampai 7. Sejajar. Kalau kakak tunjuk ini namanya apa? Ini kan nama Iya, nama spesifiknya. glandula tiroid Ya, dextra. Globus dextra. Kalau kakak tanya yang ini, Glandula tiroid lobus sinistra. kalau ditunjuknya bagian tengahnya, Glandula Lobus media. piramid ismus. Ya, jadi dia tengahnya ismus bukan Oh. lobus. Lobusnya cuma ada dextra sinistra. Nah, ada juga nih lobus tambahan pada beberapa orang disebut lobus di Piramid. Jadi dia kadang ada lobus tambahan di sini di beberapa orang disebut sebagai lobus piramidalis. Terus zaman aku kayaknya pernah keluar deh, cuma gambar. Gambar ditunjuk bagian sini itu namanya apa? Bukan di sini. Jadi ada yang nonjol ditunjuk itu namanya apa? Seperti glandula tiroid lobus piramidalis. Lobus piramidalis. Itu untuk lobusnya. Kalau batas-batasnya dia kalau diperkecil tuh ini kan namanya kan cartilago tiroidea kan. Dia ada di antero inferior dari cartilago tiroidea. Kenapa antero inferior? Karena cartilago tiroidea kan cuma ada di anteriornya. Antero inferior berarti ada di depan tapi di bawahnya. Antero inferior dari cartilago. Nah beda lagi Tiroidea. kalau terhadap dari cartilago cricoidea. Nah kalau terhadap cartilago cricoidea dia ada di anteronya. Jadi dia di antero cartilago cricoidea, tapi ada di antero inferior dari cartilago cricoidea. Itu lebih enak kalian tahu letaknya sih. Jadi kalian nggak usah ngafalin, kalian bisa ngebayangin. Oh iya dia ada di antero inferior. Cuma kalau susah nggak usah spesifik kayak gitu. Bilang aja regio coli. Oh iya. Regio coli.
Terus kalau ditanya di posteriornya, dia ada apa sih di posteriornya? Ada paratiroid. Ya, ada paratiroid. Kalau ditanya hormonnya apa aja yang hasilnya? Triiodothyronin sama tiroxin. Ada satu lagi 3T4. PTH. kalsi. Iya, kalsitonin. Oh, Itu juga dia kalsitonin. dihasilkan di tiroid. Cuma tempat menghasilkannya beda. Kan kalau di histologi bagian kan kalsitonin sama T3T4 itu tempat dibentuknya beda. Terus kalau T3T4 fungsinya buat apa? Metabolisme tubuh. Ya, lebih ke metabolisme tubuh. Kalau si kalsitonin, Oksitonin dia buat sebenarnya berhubungan ya masih paratiroid hormon, tapi kerjanya berlatar saling ini. Itu atur kalsium dalam darah. Ya, ngatur kalsium dalam darah. Kan paratiroid juga ngatur kalsium dalam darah kan. Cuma dia beda cara kerjanya. Kalau kalsitonin ini dia ya lupa deh. Kalau kalsium dalam darahnya terlalu tinggi, jadi dia fungsinya untuk menurunkan kalsium dalam darahnya. Beda sama PTH. Kalau PTH itu dia untuk meningkatkan kadar kalsium. Makanya kalau PTH-nya ini rusak, kerjanya berlebih, itu penyakitnya apa? Paratiroid. Hiperparatiroid. Kadar kalsiumnya bisa tinggi. Hiperkalsium. Kalau T3T4 yang rendah itu bisa penyakit apa? metabolisme turun kes. Hipo atau hiper ya? Hipo kan? Hipo, Kalau rendah. iya. Kalau tinggi baru Hiper. Kalian harus tahu juga kayak gitunya, takutnya nanti keluar. Oh iya. Kalau hormon ini yang rendah, apa penyakit yang berhubungan dengan hormon tersebut misalnya? Yang basic aja yang kalian pelajari. Oh, ditanya manifestasi penyakitnya ya, Kak? Iya, kalau tanya kelainan klinis Oh, pada organ tersebut. Bisa. Jadi dia kalau topografinya ada di regio coli. Kalau simpotinya dia ada di anterior dari cartilago cricoid. Di posteriornya ada glandula paratiroid. Nah, sekarang kita ke vaskularisasinya. Vaskularisasinya arteri sama venanya agak sedikit beda. Karena kalau arterinya dia cuma tiga sih. Cuma yang satunya dia nggak semua orang ada kan. Jadi yang utamanya 2. Arterinya ada 3, venanya juga ada 3. Kalau arterinya yang utamanya dia ada superior, media, sama satu lagi ima. Kan? Arteri ima. Cuma dia percabangannya beda. Kalau arteri tiroidea superior, dia itu cabangnya langsung dari arteri carotis externa. Jadi dia dari arteri carotis communis bercabang dulu, ada yang eksterna, interna. Nah, yang eksterna ini baru dia bercabang jadi arteri tiroidea yang superior. Nah, kalau yang inferior, dia cabangnya langsung dari arteri subclavia. Jadi ada arteri subclavia kan subclavia yang ke tangan. Dia baru naik jadi arteri tiroidea inferior. Nah, kalau yang superior dia langsung dari arteri carotis externa. Nah, kalau yang tiroidea ima gimana? Arteri tiroidea ima. Nah, kalau dia itu langsung dari trunkus brachiocephalika. Nah, trunkus brachiocephalika itu ada di kanan kiri atau di salah satu sisi doang? Ini khas salah satu sisi mana ada ekstra sini? Ya, dia cuma ada di ekstra. Jadi kalau yang ima dia dari trunkus brachiocephalika langsung ke cuma nggak semua orang punya itu kayak aksesoris. Nah, berarti kalau udah dari arteri, kalau arteri kan dia dari jantung ke organ. Oh iya. Kita balik, kalau vena dari organ Ke balik lagi ke jantung. Nah, kalau dari venanya dia juga ada 3. Cuma bedanya dia nggak ada vena ima. Dia adanya superior, media, sama inferior. Nah, untuk yang superior sama media itu dia sama cabangnya dari arteri jugularis interna. Kalau yang si arteri
dia dari subclavia atau dari ini ya, innominata nggak sih? Vena innominata. Vena apa? Brachiocephalica. Oh enggak, dia dari ini, dari subclavia. Oh benar. Kalau yang inferiornya dia dari innominata atau dari vena brachiocephalica, dari vena innominata atau vena brachiocephalica. Dia mirip kayak IMA ya. Kalau IMA kan dari truncus brachiocephalica. Nah kalau vena yang tiroid inferior dari venanya, vena brachiocephalica atau vena innominata. Nah nanti dia baru dari jumlah sempurna dari vena brachiocephalica atau vena innominata dia masuk ke vena cava superior. vena cava In- bagian atas. superior. Iya, vena cava superior. Karena dia kan organ yang ada di atas. Baru deh nyambung. Kalau inervasinya di PPT sih dia dari nervus vagus ya, cabang-cabang dari nervus vagus. Dari truncus sympathicus, pars cervicalis dan juga nervus 10 atau nervus vagus inervasinya. Oh ini Vaskularitasnya itu. Apa? nervus saya. Itu truncus sympathicus, pars cervicalis. Karena kan dia ada di tetap daerah cervical. Nervus vagus sama apa kak? Satu lagi kan? Iya. Truncus sympathicus, pars cervicalis. Terus sympathicus, tricus, pars cervicalis. Udah clear yang tiroid. Kalau udah kita ke yang belakangnya temennya. Ini para tiroid. Kalau di sini nggak kelihatan kan? Kalau pas kakak lupa antara di sini kayak ditempelin sesuatu terus ditunjuk atau digambar, lupa antara dua itu. Pokoknya ada ditanya. Jawabannya glandular para tiroid. Tadi hormonnya apa dia? PTH, PTH. Fungsinya para tiroid. kadar kalsium kak. Menaikkan kadar. Kalau dia letaknya gimana? Posterior. Di regio apa? Re- Ya, sama regio poli juga. Karena dia temennya si tiroid itu nih. Jadi regionya Regio sama, poli. regio, poli juga. Kalau ditanya anterior dari glandula paratiroid ada apa? Glandula? Iya, glandula tiroid anterior. Kan kalau posterior dari glandula tiroid ada paratiroid, berarti superior dari paratiroid ada tiroid. Itu kalau superiornya, kalau anteriornya. Kalau posteriornya dia ada apa? Tulang apa sih? Kriko. Iya, vertebra. Ada tulang vertebra kan? Vertebra. Ya, tulang vertebra tadi sesuai 4 sampai 7. Kalau vaskularisasi, sebenarnya vaskularisasi sama inervasi hampir mirip, karena mereka kan sebenarnya dari satu organ yang sama juga kan. Tapi kalau di sini bisa dari arteri tiroidea inferior, bisa juga kadang dari arteri tiroidea superior. Sama aja nggak sih sebenarnya? Bisa anterior, bisa yang superior, bisa dua-duanya. Kalau yang si paratiroid tergantung untuk venanya juga sama kayak si tiroid, karena dia sebenarnya hampir nempel banget kan dia sama si tiroid. Jadi untuk vaskularisasinya sama, inervasinya juga hampir sama. Itu tadi nervus vagus.
tiroid. Lanjut. Ya kak. Lanjut organ ingus. Sebenarnya ada organnya sih. Mau dimintain? Boleh kak. Tadi letaknya sintopinya paratiroid gimana? Apa? Sintopi paratiroid? Sintopi paratiroid dia kan yang posterior dari ini ya. Posterior dari tiroid di regio coli. Posterior dari kalau misalnya sintopi tiroid kan antero inferior cartilago. Oh iya itu anterior, inferior. Ini apa? Tulang apa? Cartilago. Oh, cartilago. Anterior, inferior, cartilago, tiroidea. Kalau di bawahnya cuma anterior cartilago Lago. tiroidea. Oke. Anterior cartilago tiroidea. Cartilago cricoidea. Ini cuma kami inferior. Nah, ya. Dan antero inferior. Nah. Ini Anterior. Tadi anterior sebelumnya. Jadi ini anterior inferior. Misalnya nah ini anterior inferior. Ini enggak ada filenya. Yang ini. Tadi inervasinya apa? Nervus vagus sama truncus. Sama kan simpaticus pars. Simpatikus saya pars. Aku foto. Simpatikus. Sim. Sim. Ini namanya apa? Kalau Apa? belajar kalau dulu. Tikus. Iya kan ini Udah. sintopinya Tulis sama ini ya ini posterior. tulis inervasi dari dalam kurung tiroid dalam kurung tiroid. Ntar nggak tahu bingung itu apa tiroid. Ini yang paratiroid tadi ada ya. Itu vena. Kira-kira mana tuh masnya? Yang ini. Iya. Berarti kita masuk ke remote topografinya dulu. Dia letaknya ada di di badan dulu ya. Sup. Patologi klinis. Udah makan. Udah. Si Nazul bawa dendeng. Kalian udah. Aku belum makan siang. Ayo siang. Ah kita nggak makan pagi, kita makan tadi sebelum. Sekalian. Iya. Makan Jarang makan. pagi juga jalan. Itu
Iya. Si Winata kakaknya udah nggak jualan lagi. Jakarta. Warteg lebih murah Laras, hemat. Jauh. Ih, males jalan aja. Dia namanya Medi. Warteg. Masa kalau warteg dong. Iya. Dan di sini juga sebelum lebaran Oh. yang kita enak ngumpul banget. semua di sini. Oh iya ingat. Yang ada yang namanya salsa ya? Salsa. Enggak, Oh bukan beda. Ada cowok-cowok yang ada Shelby. ini nggak kenal nama. Nggak kenal. Nggak kenal nama. Kenal muka nggak kenal nama. Ya kita lanjut. Nah aku kenalan kayak Maylin ini. Ara. Nggak kenal aku juga dia namanya Ara. Ara, Laras. Laras. Iya. Intan. Iya. Sania. Oh mirip Ara, sumpah. Hah? Aku nggak tahu ya. Mirip banget sama Ara. Ara di angkatan aku. Lanjut ini Timus. Timus dia topografinya ada di Superi media. Oh ya Mediastinum. Mediastinum. Kalau spesifiknya dia sebenarnya lebih ke mediastinum yang superior. Superior. Cuma ada beberapa orang kadang membesar sampai ke mediastinum yang inferior. Inferior. Tapi mediastinum inferiornya lebih kan ke anteriornya. Iya. Jadi mediastinum inferior anterior. Terutama paling besar itu pada anak-anak. Anak-anak itu bisa membesar sampai mediastinum inferior anterior. Cuma kalau posisi yang ininya memang dia lebih banyaknya di mediastinum yang Superior. itu kalau topografinya. Kalau kakak tanya di depannya Timus ada apa? Ini sternum. Ya, Sternum. di posteriornya belakangnya sebenarnya lebih ke pembuluh darah sini sih. Kalau di bagian posterior tapi inferiornya Inferior. Hepar. Jantung. ya Kor. ada jantung kelihatan kan sini kornya dia ada di inferior tapi di belakang posterior inferior Posterior inferior. yang ada sih jantung. Kor. Kalau di dextra sinistranya Pulmo. iya. Pulmo. Lebih ke situ. Kalau hormonnya apa sih yang biasanya? Timosil. Timosin. Timosin fungsinya? Ya betul. Imun lebih spesifiknya dia untuk mematangkan apa? Imun. Ya tapi apa? Untuk mematangkan limfositnya nggak sih? Dia untuk maturasi limfositnya. Maturasi Dia memang- limfosit. ya, dia berfungsi utamanya itu untuk bagian dari sistem imun itu benar. Tapi spesifiknya untuk Limfosit. maturasi dari limfosit si timosin. Terus kalau vaskularisasi arterinya dia bisa bareng sama tiroid, tapi dia karena letaknya di bawah dia cuma dapat dari arteri tiroid yang inferior aja. Yang superiornya nggak dapat. Cuma kata teman kamu kemarin di dokter Alin pernah bilang juga katanya ada dari arteri torasika internal. Dia juga ada cabang dari arteri torasika. Arteri torasika internal. Torasika. Torasika. Ada arteri torasika intern. Torasika Dia cabang internal. dari subclavian. Spavia. Jadi ada dua. Dia bisa langsung dari tiroid yang inferior untuk arterinya. Ada juga yang dari cabang subclavia ke arteri torasika internal. Cabang subclavia. Berarti bagian beda. Panggilan ini. Tapi Kalau dua-duanya kenapa? Itu dia bisa dijawab nanti. iya bisa jawab. Kalau venanya dia sama kayak si tiroid. Venanya sama gitu. Nggak ada spesifiknya. Ada lagi mungkin yang belum kita silakan. Ada
Berarti kalau ditanya penyakitnya kak, Penyakit apalagi apa ya penyakitnya yang di timur? Yang kita kemarin sama itu masih kayak kreationisme, gigantisme, kayak gitu. Gigantisme. Oh iya itu ya. gigantisme. Inovasinya apa? Kalau dari Dimas, Inovasi dari timur. Cuma rata-rata kalau daerah bagian sini bagus ini ada bagus. Cuma nanti aku Bagus, cek bagus. dulu ya sebelum lagi aku cek mailing. Bagus. Pankreas. Baik. Pankreas kan luas sekali, udah tahu bagian-bagian pankreas. Kalau bagian sini Kaput. Iya, Kauda. dia tapi itu ke kaput itu dia deket duodenum. Dilihat nih duodenum, oh berarti sini kaputnya. Kalau deket lien, kauda. Berarti namanya kauda pankreas. Kalau ini korpus badan kan dari buntut ke badan dulu kan. Korpus dari pankreas. Nah di sini baru nih si kolom pankreas. Sini baru kaput dari pankreasnya. Nah kaput pankreas di bawah sini dia ada khasnya nih. Dia bentuknya kayak kail, menonjol. Kayak gini kan dia bentuknya. Nah namanya ini prosesus uncilatus. Nama Prosesus uncilatus. Kunci matu. ciri khas dari kaput itu Kak. Iya kaput itu dia punya Ciri prosesus khas. uncilatus. Sampai ciri khas kaput. Bentuknya kayak kail. Kaput. Tapi kalau tunjuknya semua ini punya kaput. Pankreas P. Mungkin P kalau aja. ditanya Oke. ciri khas disininya apa, baru prosesus uncilatus. Terus kalau kita lihat dalamnya ini banyak lutus-lutus, banyak saluran-saluran. Lutus. Biasanya tapi ini lebih ke kelenjar eksokrin sih dibanding endokrin. Kan kalau endokrin dia langsung ke pembuluh darah kan. Kalau yang lutus ini biasanya dia ngalirnya kelenjar-kelenjar eksokrin yang ke pencernaan repsin gitu. Nah ductusnya ini dia nanti terbagi dua kan, ada yang Wirsuni, ada yang Sartorini. Kalau Wirsuni yang mayor, ya Wirsuni yang mayor. Nah ingat aja, yang mayor itu keluarnya bareng sama ductus polyductus. Ini ductus polyductusnya, ini si ductus pankreasnya yang berarti yang Wirsuni yang mayornya. Ini ductus pankreasnya yang mayornya. Yang atasnya baru yang Santorini. Terus kalau kita lihat dari sisi duodenumnya, di sini bakal membentuk tonjolan nih di duodenumnya. Nah, tonjolan ini baru disebut sebagai papilla duodeni. Iya. Papilla duodeni yang ada ductus polyductusnya yang besar, ini papilla duodeni yang mayor. Berarti yang bawah yang mayor yang ini. Karena dia keluarnya barengan sama si ductus. Dia mayor, dia besar. Nah, yang atasnya baru ductus Duodeni. papilla duodeni yang minor. Kayaknya juga di antar ini ya, ampula katanya. Nggak ada spesifik kan. Itu kalau hormonnya apa sih yang dibentuk?
Kalau insulin itu berfungsinya kalau apa sih? Fungsinya buat apa dia? Iya, buat nurunin kadar Gula darah. di darah. Kalau yang glukagonnya kebalikannya. Jadi kalau kadar glukosa kita rendah, glukagon yang teraktivasi. Jadi mereka saling bertolak belakang. Gitu. Kalau ditanya topografinya, dia ada di retroperitoneum. Retroperitoneum. Dia topografi ada di retroperitoneum. Retro sayang. Kalau kakak tanya Hapus, di Pak. bagian sinistranya ada apa? Peritoneum. Iya, sinistranya ada lien. Kalau dextranya, Sinistra lien. kalau di posteriornya, iya ada Dextra duodenum. Kalau sinovi, batas-batas organ. Dextra Kalau vaskularisasi dari pankreas, vaskularisasi. sebenarnya dia itu vaskularisasinya banyak cabang-cabangnya. Aku kirim aja ya fotonya, karena banyak. Nanti kalian kalian lihat yang pankreasnya aja. Ngomelin ya. Landing guys. Kalian suruh ini ngafalin ini cabang-cabangnya juga. Cabang-cabang dari sini. Yang cuma kelihatan atau yang nggak kelihatan juga suruh dihafalin. Yang kelihatan aja. Yang kelihatan aja kan yang di sini kan. Soalnya banyak nih cabang-cabang. Yang ini bukan. Benar yang itu. Kalian sudah punya berarti. Kalau kita lihat dari belakang sini, ini dia cabang langsung dari aorta. Namanya truncus coeliacus. Nah, ini truncus coeliacus, dia bercabang jadi 3 cabang utama. 3 cabang utama dia yang pertama ke splen, jadi arteri Splenoidalis. dia jadi arteri splenica. Cabang utama yang pertama dia jadi arteri splenica. Cabang Splenica. satunya lagi dia ke hepar jadi arteri Komunis. Arteri hepatika ya komunis. hepatika komunis. Arteri hepatika komunis. Tapi itu kalau belum bercabang. Kalau dia udah bercabang jadi arteri hepatika propria. Jadi kalau belum bercabangnya baru disebut sebagai arteri hepatika komunis. Jadi kalau ditunjuknya di sini yang belum bercabang ini baru masih punyanya si arteri hepatika komunis. Kalau yang ini punyanya arteri splenica. Splenica. Nah, kalau ini dia ini sebenarnya cabang utamanya jadi arteri Gastrika sinistra. Sinistra apa ya? Gastrika sinistra. Gastritis ya? Gastrika. Gastrika kan ya? Ya, gastrika sinistra. Jadi ini jadi gastrika sinistra. Bolang, kalau kakak tunjuk yang ini. Itu splenica. Ya, nah yang ini. Arteri hepatika Kalau komunis. ditanya yang ini. Gastrika Kalau sinistra. ditunjuk yang ininya. Itu tadi. Apa tuh tadi? Truncus coeliacus. Kalau ini apa sih? Ini temannya aorta. Ini kan aortanya nggak kelihatan nih. Vena cava superior. Ini vena cava. Berarti kita ke depan. Tadi kan dia kalau bercabang jadi arteri hepatika komunis. Dia bercabang, cabang yang ini dia langsung ke hepar. Jadi kalau ditunjuk ini berarti ini punyanya arteri hepatika propria. Terus kalau kita turun sini, ini ada namanya arteri gastroduodenale. Dia jadi arteri gastroduodenale dulu. Gastroduodenale. Dia bercabang jadi arteri pancreatico-duodenalis superior yang posterior sama yang anterior. Cuma kalau di sini nggak begitu kelihatan.
kemungkinan besar ya kalau ditunjuknya yang ini kan ada di anterior, berarti ini punyanya arteri pancreaticoduodenale superior anterior. Kalau ditanya yang ininya, kemungkinan ini punyanya gastroduodenalis. Jadi dia ada dua, arteri pancreaticoduodenalis itu ada yang superior, ada yang inferior. Cuma dia cabang utamanya beda. Kalau yang arteri pancreaticoduodenalis yang superior, dia cabangnya langsung dari truncus coeliacus ini kan. Dia bercabang jadi arteri gastricoduodenalis, baru jadi arteri pancreaticoduodenalis ke anterior sampai ke posterior. Nah, sementara pancreaticoduodenalis yang inferior di mana? Dia cabangnya dari sini, dari mesentrika anterior. Jadi ini ada truncus coeliacus, di sini ada arteri mesentrika superior, salah. Arteri mesentrika superior. Jadi nanti dari arteri mesentrika superior, nah mesentrika inferior di mana? Yang ini. Dia nanti jadi arteri mesentrika inferior ini. Cuma kalau cabang ke arteri pancreaticoduodenalisnya, dia langsung dari arteri mesentrika yang superior. Jadi yang inferiornya itu dari arteri mesentrika superior. Nah, yang pancreaticoduodenalis superiornya dia langsung dari truncus coeliacus. Jadi cabangnya beda. Udah sih, kelihatan itu doang. Kemungkinan ini pancreaticoduodenalis yang inferiornya. Kemungkinan. Coba ulang kalau Kakak tunjuk yang ini. Itu arteri hepatika, Kalau yang ini? arteri gastricus sinistra, Ya, yang ini? terus Kalau yang ini? arteri splenic. Clear ya berarti. Lagi mulai bahas. Hormonnya udah kan tadi? Nomografi udah, sintopi udah, vaskulasi udah. Inervasi ya. Inervasi itu sebenarnya aku masih bingung sih organ-organ spesifik kayak gini, inervasinya di mana? Soalnya pas aku inervasi pun jarang keluar. Kayak 1-2 nomor doang paling. Dan kebanyakan yang keluar tuh yang dibahas di pas praktikum. Kan di praktikum bahas semuanya. Inovasi Nggak begitu spesifik kan? Di PPT-nya nggak semua Iya ada kan? inovasi. Makanya di aku pun inovasi jarang ditanya. Karena emang kayaknya nggak begitu ini sih inovasi. Yang penting itu emang vaskulasi. Berarti yang pankreas clear. Kalau pankreas clear kita ke temennya. Di sini dulu kan suprarenal. Atau mau ke tempat lain dulu? Suprarenal. Nggak ada suprarenalnya. Kemarin ada deh. Kemarin kalian sempat lihat nggak yang ada suprarenalnya? Yang dibelah. Iya. Habisnya ini nggak ada tuh. Nggak ada suprarenalnya semua. Ini bukan. Ini kapsula adiposa. Kalau ditanya dia topografinya sebenarnya sama kayak letak di ginjalnya. Karena kan dia emang kayak satu kesatuan kan sama tiret. Letaknya di retroperitoneum. Tapi kalau ditanya dia letak sintopinya, dia itu ada di fascias apa namanya? Superior dari siren. Dia superior dari renalis atau ada di atasnya dari ginjal superior. Di fascias superomedial dari ren. Dia ada di fascias superomedial dari si ren. Letak.
dibilang gitu nggak? Iya. Dextra sinistra harus ditulis. Jadi kan harus bisa bedain bentuk yang kanan sama yang kiri gimana. Bedanya gimana? Ini kan khas kan yang kanan sama kiri bedanya. Terus dia ini kan ada dua bagian. Sini suprarenal ada bagian apa? Korteks sama medula. Nah korteks itu dia ngapain apa aja? Ini juga ada bagian-bagiannya kan yang korteks. Kalau cortex itu dia ada Zonanya ada apa aja? glomerulosa, reticularis, vasculata. Nah, glomerulosa dia maksudkan Glomerulosa dia ngehasilin mineral kortikoid. ya mineral kortikoid contohnya. Aldosterone. Ya, dia menghasilkan mineral kortikoid yang contohnya aldosteron. Kalau yang vaskulatanya Glukokortikoid. glukokortikoid contohnya Kortisol. ya dia kortisol. Berarti si ACTH yang ada di hipotalamus merangsang bagian korteks zona fasciculata untuk menghasilkan kortisol. Kortisol. Kalau yang reticularis Reticularis dia androgen. ya ada. Kalau bagian medulanya dia menghasilkan hormon epinefrin, norepinefrin. Jadi yang mungkin kalian tahu apa hormonnya itu sama letaknya. Kalau vaskularisasi sebenarnya dia ada 3. Ada superior, sampai arterinya ya. Ada superior, media, inferior. Kalau yang venanya cuma satu ini ya, kanan kiri itu. Ada superior inferior juga nggak? Ekstra sinistra doang kan ada superior, media atau inferior. Yang bedanya itu cabang utamanya. Kalau yang superior ini kayaknya superiornya nggak kelihatan nih. Kalau superior dia di sini nih, cabang-cabang atas ini. Dia itu langsung dari arteri preniko abdominal. Nah, preniko abdominal ini cabang langsung dari aorta. Dan dia dari arteri preniko abdominal dia ke atas ini. Nah, tapi kalau yang media, bagian media tengah itu dia langsung dari aorta. Dia langsung dari aorta abdominal. Kalau yang bagian medianya. Kalau di sini kemungkinan yang ini ya media. Yang media ini. Yang ini yang Superior. inferiornya. Inferior. Kan udah beda. Nah, kalau yang inferior bedanya dia ke vena dulu, ke vena renalis dulu. Jadi dia enggak kok ke vena sih? Iya, dia dari arteri renalis dulu. Dia nggak langsung dari aorta. Jadi yang langsung dari aorta itu cuma yang media. Media dia langsung dari aorta, yang inferior dia itu cabangnya tadi dari arteri renalis. Yang superior dia cabangnya dari arteri preniko abdominal. Nah, itu kalau yang arterinya. Kalau yang venanya, vena kan dari organ ke jantung kan. Jadi berangkat dari organnya, dia nggak ada superior, media, inferior, dia langsung dari arteri dextra sinistra. Cuma beda juga dextra sama sinistranya. Kalau yang dextra dia langsung ke vena cava yang inferior. Jadi balik. Dia kalau yang dextra langsung ke vena cava inferior. Beda, tapi kalau yang sinistra dia ke vena renalis. Ke vena renalis dulu, baru dia ke vena cava Inferior. Terus vena arteri renalisnya mana yang ini? Kelihatan nggak? Ini arteri renalisnya. Ini vena Renalisnya. Tadi yang ke vena renalis dulu dextra Sinistra. Ya. Kalau tadi yang ke arteri renalis itu yang superior, media, inferior. Arteri renalis. Iya. Inferior. Arteri Arteri renalis inferior. Iya, benar. Iya, inferior. Terus hormonnya tadi udah ya? Imunisasi. Topografi udah tadi kan? Iya kak. Hormonnya apa tadi? Iya, mineral kortikoid. Di korteks berarti dia menghasilkan mineral kortikoid, hormon. Berarti ada aldosteron, ada androgen, sama ada kortisol. Di bagian medulanya dia epinefrin, norepinefrin. Itu hormon-hormon ini. Jadi hormonnya banyak ya.
hormon stres. Jadi clear atau ada yang mau ditanyain? Lanjut. Udah lanjut. Langsung ya, Bonat? Iya. Oh ini cuma mau cewek dulu atau cowok dulu? Yang ada organnya Ini dulu. Iya. Ini cowok. Kalau di Bonat cowok itu ngasilin apa sih? Dia sebenarnya ini kan heteroendokrin. Dia bukan cuma ngasilin endokrin, dia ada eksokrinnya. Iya. Kalau di cowok eksokrinnya apa? Sperma. Kalau endokrinnya hormon Testosteron. Hormon testosteron kalau di seliknya udah pernah deh dihasilkan oleh sel apa? Testosteron. Ya. Sel lady. Sel lady. Testosteron dihasilkan oleh Sel lady. Ini bagian testis. Jadi kalau ditanya eksokrinnya dia sperma, endokrinnya baru Testosteron. Terus lapisan-lapisnya kalian juga suruh hafalin. Enggak, Kan udah. itu udah lewat kan? Iya. Ya, pokoknya dia ada lapisan-lapisannya kan. Terus mungkin bagian-bagian sedikit yang Siapa? Kamu, aku, pinjam. Nah, punya aku hilang ya, Pin. kalau misalnya ditunjuk ini apa sih dalam lapisan? Ini tunika vaginalis. Oh iya. Nah, tunika vaginalis itu ada dua, ada yang parietal, ada yang visceral. Nah, kalau yang bisa kebuka kayak gini ini yang parietal. Kalau visceral biasanya dia yang nempel-nempel kayak gini nih. Ini baru yang visceral. Jadi ngerti, kalau lihat ada yang kebuka-buka gini berarti ini yang parietal. Nah, kalau yang udah nggak ada apa-apanya nih yang halus, ini baru punyanya tunika albuginea. Ya, ini tunika albuginea. Terus kalau kita ditanya, ini kan dia nanti nyambung nih, jadi funiculus spermaticus. Nah, funiculus spermaticus itu isinya apa aja? Ya ada 3. Ya, 3. Pertama, vas deferens. Terus ada plexus pampiniformis. Satu lagi tuh ada arteri testicularis. Nah, itu inervasi, salah satu inervasi dari testis, arteri testicularis. Dia cabangnya langsung dari aorta. Ya, jadi arteri testicularis itu cabangnya langsung dari aorta. Terus kita konfirmasi mana bagian vas deferens, mana plexus, mana arteri. Nih, kalau kita lihat vas deferens itu kan dia lanjutan dari epididymis kan. Jadi kita harus tahu dulu ini mana epididymisnya. Ini epididymisnya yang ini kan testisnya. Ini epididymisnya. Set, dia jalan. Kalau bagian sini berarti ini bagian apa dari epididymis? Kaput. Ya, kaput. Ya. Ini kaput dulu di sini, kaput dari epididymis. Terus dia turun jadi corpus epididymis. Terus kalau kalian lihat kapan ya disebut sebagai kauda? Lihat, dia biasanya akan disebut sebagai kauda kalau udah bengkok. Jadi kalau udah bengkok, set, ini baru sih kaudanya. Terus kapan disebut sebagai vas deferens atau kaudanya berhenti? Lihat, kalau dia udah nggak berliuk-liuk, kan lihat ini kan masih liuk-liuk kan? Set, 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 set. Terus kalian lihat di sini, dia udah mulai lurus. Nah, yang lurus ini baru disebut sebagai vas deferens. Jadi kalau ditunjuknya di sini, ini masih bagian dari kauda epididymis. Kalau ditunjuknya di sini baru vas deferens karena udah lurus. Jadi gitu. Kalau di sini nggak bisa dipegang sih. Cuma di sini kalian juga bisa lihat. Nih, lihat nggak nih? Nih, susah sih. Nah, ini kan masih gerigi. Nih, lihat nggak? Set. Nah, di sini dia baru mulai lurus nih. Ya kan? Kelihatan kan? Di sini kan beda kan yang di sini sama yang di sini? Iya. Di sini dia udah mulai lurus. Nah, ini baru vas deferensnya. Ini masih kauda epididymis. Berarti tadi kita udah nemu nih, ini vas deferens. Kita pinggirin. Sekarang kita cari mana yang plexus pampiniformis, mana yang arteri
testicularis. Lihat plexus pompiniformis itu kan berarti kumpulan dari pembuluh darah. Udah pasti dia tebel kan. Berarti kita cari yang tebel nih. Kemungkinan ini nih. Cuma kita juga harus pisahin, jangan sampai testicularis juga ikut kegabung. Nah, kita pisahin. Nah, ini ada yang kepisah nih satu. Set. Nah, ini berarti punyanya arteri testicularis. Ini punyanya plexus pompiniformis. Nah, mereka bersatulah jadi funiculus spermaticus. Iya. Nyambung, berarti ada arteri testicularis, ada plexus pompiniformis, sama ada vas deferens. Gitu. Ini nanti pas ujian ditanyain lagi Nggak tahu Apa sih. cuma arteri testicularis saja? yang Iya, vaskularisasi. bisa aja, bisa jadi. Nggak spesifik kayak ditunjuk pas zaman aku sih, nggak kayak disuruh ini apa enggak sih. Hormonnya sih yang pasti harus tahu. Testicularis, testosteron kan ya. Dia testosteron ini dirangsang oleh hormon apa sih kalau di hipofisis? Sama ya, sama. Dia yang merangsang pembentukan hormon di testis. Berarti udah clear. Ada lagi nggak yang kemarin di praktikumin tapi nggak sempet dibahas di sini? Kemarin tadi itu satu. Iya. Kan itu sama lupa ya. Oh, ini inervasinya. Kalau ini ada inervasinya di PPT. Inervasinya dia sama kayak cewek. Dia langsung dari plexus aorticus dan plexus renalis. Plexus aorticus sama plexus renalis setinggi vertebra thoracal 10. Plexus aorticus sama plexus renalis. Ini untuk yang cowok. Berarti udah yang cowok. Kita ke yang cowok. Next. Kalau yang cewek di organ aslinya emang nggak begitu kelihatan sih. Soalnya yang cewek tuh di organ aslinya dia cuma sampai sini doang. Ovariumnya udah nggak ada. Jadi dia cuma kelihatan ini. Kalian disuruh hafalin juga bagian-bagian. Itu Ini apa? Nggak usah kan? Iya udah kan. Berarti emang lebih fokus ke hormon sama kompleksasinya. Kalau hormonnya dia dibentuknya di mana sih? Di uterus kah? Di cervix? Di mana dibentuknya? Iya, dia bentuknya di ovarium. Dia sama nih kayak cowok. Dia ada eksokrin, ada endokrin. Kalau eksokrinnya dia menghasilkan apa? Iya, ovum. Kalau endokrinnya dia ada dua, progesteron, estrogen. Iya, progesteron sama estrogen. Kalau progesteron dia dihasilkan dari korpus. Iya, korpus luteum. Dia mau apanya kak? Progesteron kan? Dia dihasilkan sama korpus luteum kan, untuk mempertahankan dinding rahim. Kalau estrogen dia itu dihasilkannya dari folikel-folikelnya ini yang pas mematang, dia sekaligus juga membentuk estrogen. Nah ini baru si eksokrin ya, si ovum dia keluar. Bagian-bagian ini gue usah berarti fimbre, ampulla, enggak kan? Berarti mana? yang arteri itu. Iya. Ini arteri sini. Iya. Ini sebenarnya dia bukan arteri besar, ini dia kayak ramus arteri-arteri kecil, cabang-cabang kecil. Kalau di buku sih sebutnya ramus Helicini. Ini ramus Helicini. Kemarin ada. Oh iya. Aku ditanya yang arteri yang Di sini. Iya. Nah, kalau yang di sini namanya arteri vena ovarica. Arteri. Ya, ini kan ada dua kan, ada arteri ada vena kan. Nah, ini ovarica. Nah, ovarica sama testicularis itu sama, dia langsung dari aorta abdominalis. Jadi kalau ditunjuknya yang di sini, ini arterinya arteri ovarica. Iya. Arteri vena ovarica. Tapi kalau ditanya arterinya doang berarti ya arteri. Nah, kalau yang ini arteri uterina. Yang ini arteri uterina, yang ini arteri ovarica. Terus kalau kalian ditanya ini sebenarnya juga lihat kan dia masuk kan, dia sebenarnya masih bagian dari arteri ovarica, cuma dia ramusnya beda cabangnya. Kalau deket tuba, jadi arteri ovarica, ramus, tuba, tius. Kalau deket ovarium berarti ramusnya ovarica gitu.
Jadi dia sebenarnya dari ovarica, cuma ramusnya cabangnya yang beda. Kalau dekat tuba di bagian atas ini berarti jadi ramus tubaris. Nanti mereka nyatu ke bawah ini jadi ramus helicini. Nanti di sini ada arteri uterina. Kalau ujian pakai yang organ asli atau yang ini, Kak? Kalau yang cewek ini sih, soalnya organ aslinya nggak ada. Di organ asli cuma kelihatan ini. Oh, bagian sini udah hilang, ovariumnya udah nggak ada. Jadi kemungkinan di sini. Pas aku ujian kemarin juga di sini banyak. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau yang juga Manifestasi jarang sih kalau yang gonad. Iya, yang gonad jarang. Berarti ini inervasinya sama kayak yang testis tadi juga. Sama dari plexus aorticus. Karena sebenarnya mereka tuh organnya sama kan, organ gonad, cuma bedanya ada cewek ada cowok. Oke, sudah semuanya sama. Ada lagi yang mau dibahas? Sudah habis nih organ. Cuma pas aku dikit sih, anatomi tuh dikit. Kayak nilainya cuma 20 atau belasan. Karena 4 kaki kok mas kalian? iya. Justru yang bikin susah itu PK sama apa sih satu lagi? Iya, dua itu yang bikin susah. PK kemarin kita nggak ada praktik. Oh, nggak ada. Berarti jadi satu sama biokim. Berarti nanti ujian cuma 3 dong, biokim. Kita nggak tahu itu kita nggak tahu gambaran PK-nya kayak gini. Nggak ada gambaran. Kalau mas aku soalnya 4, PK, biokim, histo, patologi anatomi sama anatomi. Cuma yang nilainya paling gede justru malah iya biokim malah mereka ini. Histologi sama anatominya sedikit sih. Kebanyakan mereka lagi. Soalnya kayaknya juga anatominya nggak yang spesifik banget sih. Kita belajar lebih ke hormon. Tapi semester 2 hormonnya udah bisa disingkat kan Kak? Boleh disingkat nggak kemarin kata dokternya? Boleh nggak sih? Ya berarti boleh. Kalau kata dokternya. Kalau semester 1 kan harus lengkap. Kalau semester 2 biasanya udah boleh. Arteri vena juga boleh disingkat. Jadi cuma artritik. Iya, arteri. No, pas aku karena udah kebiasaan dari semester 1, tapi nah itu justru yang bikin lama. Iya. Itu bikin lama. Jadi kalau kalian disuruh vaskularisasi dari ini, itu kalian langsung aja ya arteri